Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon padamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai sejahtera, agar kami dapat mengetahui dengan jelas apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tolonglah kami melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku, dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan tegar tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran, dan perkataan kami, dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam di dalam diri kami, untuk membaharui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau, dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan sebuah pujian dari remaja.
Marilah kita membaca epistel di minggu hari ini yang tertulis dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai ayat 20. Kita baca secara responsoria dan di ayat terakhir kita baca bersama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari PMB.
Kita berdoa. Benar ya Bapa di surga, sungguh indah hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, buat berkat-Mu yang menyampaikan, menghantarkan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Dan saat ini ya Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami, di hati dan pikiran kami. Dan tinggallah Engkau Tuhan di hati kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita di minggu sore ini tertulis di Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat yang 11. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya padamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu sore ini yang bertemakan Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Jadi apa arti orang fasik? Orang fasik adalah orang yang berdosa namun tidak mengakui kalau dia berdosa. Tidak mau mengakui keberdosaannya. Nah, disinilah yang dikatakan tadi kita baca di buku Yehezkiel.
orang fasik yang mau ditobatkan, yang mau ditegur melalui firman Tuhan, yaitu bangsa Israel. Di mana bangsa Israel yang tertulis di Yehezkiel pasal kedua ayat 3, bahwa mereka telah memberontak kepada Allah, memberontak melawan Allah, tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, disinilah Nabi Yehezkiel mengingatkan mereka karena tugas daripada Allah bahwa dia diutus menjadi penjaga. Di mana tugas Yehezkiel sebagai penjaga yaitu ingin mengingatkan bangsa Allah, bangsa Israel yang telah memberontak melawan perintah Allah, melawan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika dikatakan penjaga, memang gampang kedengarannya. Tapi tugas seorang penjaga sebenarnya sangatlah sulit. Boleh kita bayangkan, kalau di sekolah pasti ada penjaga ya, penjaga sekolah. Bahkan di gereja pun ada penjaganya, penjaga gereja atau kita katakan security atau satpam ya. Bahkan juga di perumahan ada juga penjaganya. Bagaimana supaya menjaga tempat itu supaya jangan ada yang kehilangan, jangan ada yang hilang dari sekolah itu atau gereja itu. Jadi kalau tugasnya penjaga, dia tidak akan bisa nyenyak tidurnya. Karena itulah tugasnya untuk menjaga supaya tidak ada yang hilang. Namun jika seorang penjaga, jika diketahui ada yang rusak, contohnya di gereja kita, HKI Damai ada penjaganya, dia melihat, dia sudah tahu sebenarnya gembok dari pagar itu sudah rusak, mudah dibuka oleh orang lain. Dia sudah tahu. Namun ketika dia tidak memberitahu, contohnya para parhalado atau seksi keamanan yang diutus dari parhalado atau guru huria, siapapun itu, dia tidak memberitahukannya walaupun dia tidak tahu. Bagaimana perasaan sintua, bagaimana perasaan jemaat, bagaimana perasaan oleh para yang diutus sebagai keamanan. Pastilah kecewa ya. Karena dia sudah ditugaskan, sudah dipekerjakan. Dia tahu tapi tidak diberitahu. Pasti ada sanksi. Ujung-ujungnya aku rasa tidak dipercayakan lagi untuk bekerja. Nah, berarti tugas penjaga itu ternyata sangat sulit, sangat berat. Sehingga kalau tugasnya Nabi Yehezkiel di sini juga sangatlah berat. Di mana mengingatkan orang yang tidak mau mengaku. Orang yang tidak mau mengaku bahwa dia telah memberontak, telah melawan, telah melakukan yang tidak dikehendaki Allah. Tuhan Allah menugaskan Nabi Yehezkiel sebagai penjaga. Jadi jangankan menjaga orang ya. Kalau tadi Nabi Yehezkiel diutus, disuruh untuk mengingatkan bangsa Israel. Jangankan menjaga orang, menjaga gereja aja pun sulit, menjaga sekolah aja pun sulit. Nah, jadi agar bisa menjadi penjaga yang benar dalam melakukan tugasnya, dia pasti harus memulai dari dirinya sendiri. Pertama, menjaga kesehatannya. Jika contohnya dia mau menjaga gereja kita, ya pertama kesehatannya dijaga. Supaya fit, supaya dia tidak ngantuk, supaya dia tidak kesulitan ketika mondar-mandir melihat keamanan. Pertama, mulai dari diri sendiri, menjaga dirinya sendiri. Nah, dan juga seorang penjaga adalah orang yang harus mau mendengar arahan, terlebih firman Tuhan. Seperti kalau saya salut melihat dan mendengar ketika saya diskusi dengan anak Naposo Bulung, bagaimana kalau di rumah keseharian, ada beberapa Naposo kita mengatakan sebelum melakukan tugasnya, sebelum beraktivitas di pagi hari, mereka berkumpul
sekeluarga untuk berdoa bersama, untuk mendengarkan firman. Karena pasti sintua sektor atau pendeta dibuat di grup firman Tuhan yang dari kantor pusat, dikirimkan. Ada renungan di pagi hari sebelum melaksanakan aktivitas. Saya sangat salut ketika melihat keluarga ini masih tetap mau, dan jikapun kalau tidak bisa berkumpul, anaknya, keluarganya disuruh untuk berdoa sebelum melakukan aktivitasnya. Berarti di sini dimulai bahwasanya didahulukan Tuhan untuk menjaga hidupnya dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sama halnya ketika zaman dulu ya, kalau saya katakan zaman dulu herapat tua huate. Saya tahu dari opung saya, dan ketika saya masih SD masih ada itu TV hitam putih. Kalau di Sumatera atau di Medan ketika kami tinggal itu harus pakai antena. Jadi supaya dapat siarannya, supaya connect ini, TV-nya bisa nampak siaran, antenanya harus diarahkan ke tempat yang tepat. Jika kabur atau tidak ada suara, tidak connect, ini harus diarahkan antenanya. Sama halnya dengan diri kita. Supaya kita pasang antena rohani kita, yaitu karena antena kita dengan Tuhan itu tidak connect, kita harus pasang antena kita, yaitu dengan tetap mengarahkan diri, mendengar arahan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Makanya saya salut tadi saya bilang, sebelum melaksanakan aktivitasnya, 1 atau 2 ayat firman Tuhan sudah dibaca yang menjadi rema, yang menjadi pedoman hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga seorang penjaga harus menjalankan tugasnya dengan aturan yang diarahkan sesuai, terlebih aturan firman Tuhan. Karena di gereja pun punya aturan ya, di sekolah pun punya aturan, bahkan di rumah pun pasti punya aturan. Bagaimana supaya baik, kita harus melaksanakan aturan itu, supaya semua berjalan dengan sukacita, dengan damai. Jika ada yang melenceng atau jatuh dalam dosa atau kejahatan, harus berani mengingatkan orang yang telah berubah menjadi hal yang tidak baik, agar dia berubah dan bertobat menjadi hal yang baik, melakukan yang baik. Jika di keluarga kita lihat, contohnya orang tua melihat anaknya sudah mulai berbohong, kalau dari rumah sudah permisi mau ke sekolah, terus walinya menelepon bahwasanya anaknya telah bolos atau tidak masuk sekolah, ini orang tua pasti bagaimana cara mengingatkannya? Pasti punya trik. Entah disuruh dulu jalan-jalan, terus disitulah diingatkan anaknya. Makanya epistel kita tadi, bagaimana menasehati orang yang bersalah, orang yang berdosa, ada triknya. Dilakukan itu karena kasih, karena merasa saudara, bukan untuk mempermalukan. Jadi kalau kita mau mengingatkan seseorang, bukan langsung di depan orang banyak. Pertama punya trik, 4 mata, 2 orang dulu. Kita ingatkan dia, kita tegur dengan baik, karena penuh kasih, supaya dia bertobat, berubah kembali ke jalan Tuhan. Karena firman Tuhan melalui Yeskiel ini, bahwasanya jika kita melihat ada orang yang berdosa, ada yang sudah melanggar perintah Tuhan, mari berani mengingatkannya, mari berani menegurnya, supaya dia kembali berubah dan bertobat. Ketika kita mau menegurnya, namun dia tidak mau mendengarkan, dosa itu kawan kita, saudara kita, tidak lagi kita yang mempertanggungjawabkannya. Namun sebaliknya, jika kita tahu teman kita sudah melakukan dosa, kita tahu dia sudah mencuri, kita tahu dia sudah berbohong, tapi kita menutupinya. Apa kata firman Tuhan? Jika dia mati, maka dosanya dipertanyakan pada kita, karena kita tahu tapi kita tidak menegur, tapi kita tidak mengingatkan. Sama halnya jika saya tadi sampai ke tempat parkiran,
Karena ada contohnya yang lihat salah satu PNB yang dekat sama Inang contohnya kan. Dilihat sepatu Inang, karena biasanya Inang bawa 2 sepatu. Dilihat bersebelahan sepatu ini. Ujungnya karena ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi. Ujungnya saya terjatuh. Sebenarnya PNB yang dekat sama Inang sudah melihatnya. Sudah dilihat sebenarnya ada yang janggal. Bagaimana supaya tidak jatuh, aturan diingatkanlah supaya saya ganti. Namun dia tidak mengingatkan, saya terjatuh. Terus dia bilang, memang Inang tadi udah kulihat memang sepatu Inang marsebola katanya gitu kan. Udah beda-beda, yang kanan beda, yang kiri beda katanya. Bagaimana perasaan saya? Pasti saya kecewa nengok ini orang PNB. Padahal sudah dekat tapi dia tidak mau mengingatkan, tidak mau menegur. Begitu halnya dengan Tuhan. Jika kita adalah orang yang merasa sudah dikasihi, sudah diingatkan melalui firman-Nya. Tuhan mengingatkan kita melalui orang tua. Jika kita contohnya jatuh dalam dosa, kita diingatkan melalui sesama kita, teman kita, orang tua kita, sahabat kita. Itu adalah karena Roh Kudus masih menyertai kita. Berbahagialah jika engkau diingatkan. Amin. Itu karena apa? Kasih. Kalau orang tua masih mengingatkan anak-anak PNB untuk tetap hidup di jalan Tuhan, itu karena kasih. Karena mereka masih mengasihi kita, menginginkan kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi jangan memberontak, jangan kecewa, jangan marah ketika ditegur. Sama halnya ketika itu saya juga pernah kecewa dibuat Amang Pendeta Pardede. Ketika ada rapat terus saya lihat dia keceplosan bicara, saking karena puasnya bicara, terus ini orang atau seorang amang ini walaupun ketawa tapi raut wajahnya sudah beda. Terus sampai rumah bagaimana cara mengingatkannya? Saya buat dulu kopi kesukaannya, terus saya masak bakwan, bala-bala ya di sini bilang ya, karena itu kesukaan yang Pendeta Pardede. Setelah dia sudah senang, ih makasih ya enak kali ya katanya gitu. Terus di situ saya ingatkan, tadi waktu di rapat itu jangan seperti itu bicara, jangan terlalu buru-buru mengatakan langsung teguran itu, saya bilang. Jadi kecewa itu Amang Sintua kita, saya bilang gitu kan. Memang dia tertawa, tapi dari wajahnya, raut wajahnya kelihatan. Terus apa kata Amang Pendeta? Iya ya, mau mendengar. Jadi punya trik ketika mengingatkan seseorang, jangan di situ sudah capek, di situ sudah dia lagi suntuk, di situ diingatkan. Ujungnya apa? Sapak nama piring kan itu. Marah nama kejadiannya kan itu, tidak terima. Jadi ternyata punya trik juga. Seperti kata epistel tadi. Dan tapi penuh kasih, bagaimana supaya dia berubah menjadi lebih baik lagi. Nah begitu juga kita. Kita yang sudah merasa diingatkan, sudah dikasihi Tuhan, sudah ditebus Tuhan. Mari kita sama-sama yang sudah diselamatkan Tuhan, mau juga untuk menyelamatkan orang lain. Dan dikatakan pada epistel kita tadi, di Yehezkiel pasal 2 ayat 6, supaya Nabi Yehezkiel jangan takut. Tadi saya katakan kalau soal mengingatkan sepertinya mudah, tapi pelaksanaan sulit. Ketika kita mau mengingatkan orang lain, nanti aku jadi nggak dikawani, nanti aku jadi nggak dijemput lagi kalau mau ke gereja, nanti aku nggak lagi dibandari untuk makan batagor contohnya kan, nggak berani mengingatkan. Dipasombu, dibiarkan. Ujungnya ingat Yehezkiel, kepada kita diminta pertanggungjawaban. Jadi tugas penjaga itu mengingatkan agar kembali ke jalan yang benar. Dan firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Namun Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu kembali ke jalan Tuhan. Dan jadi itu tugasnya kita masing-masing, bukannya tugas kami saja, bukan tugas Parhalado, tugas kita. Makanya dikatakan tadi, hai
engkau anak manusia, tugas kita untuk saling menjaga. Dan saya juga ketika jatuh dalam dosa, ingatkan juga, begitu juga siapapun, supaya kita saling menjaga. Sama halnya jika ada orang pulang kampung, pulang ke Bonapasogit atau ke Sumatera, tetangganya itu kosong rumahnya, contohnya kan, pasti dititipkan kunci kan, pasti dititipkan pesan, jaga jabut tadeda katanya kan, jaga rumah kita ya katanya. Karena apa? Kalau misalnya ini kemalingan, kalau misalnya ini korslet contohnya dilihat ada mau terbakar contohnya di rumah itu, yang rugi siapa? Kalau tidak ikut menjaga, tetangganya juga yang rugi kan? Nah mari kita saling menjaga. Karena jika saya menyelamatkan orang, saya juga selamat ternyata. Itu firman Tuhan. Makanya mari kita saling menjaga. Kita semua harus sama-sama menjaga. Kalau saya jatuh, ingatkan, begitu juga teman kita. Karena harus saling supaya sama-sama selamat. Karena ini merupakan kehormatan sebenarnya tugas ini. Bahwanya kita diutus semua manusia, semua yang percaya, karena kita sudah sama-sama diselamatkan, sudah sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan melalui teman sekitar kita. Jadi tugas kita supaya mengingatkan orang lain supaya berubah, supaya bertobat. Dan kita juga sudah bagaimana aku, sudah diingatkan orang tuaku, saya sudah diingatkan sesamaku, tapi saya tidak bertobat. Coba tanya pribadi kita. Jadi jika tidak mau berubah, jika tidak mau bertobat, ngapain ujungnya? Berobatlah, ya kan? Asa malum, supaya sembuh. Jika tidak mau berubah, jika tidak mau bertobat, berobatlah. Karena kita tidak tahu, coba dulu berobat. Mana tahu ada salah satu sarafnya ini yang hilang atau putus, ya kan? Ujungnya jadi jugul, jikil. Kan gitu? Cobalah. Kalau nggak mau berubah, nggak mau bertobat, berobat dulu. Supaya tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Supaya sembuh, asa malum. Jadi buat kita sekalian yang diutus Tuhan, kita semua, mari kita saling menjaga. Berani, jangan takut ketika kita diutus untuk mengingatkan orang lain yang bersalah. Tapi sebelum melakukannya, sebelum melakukan tugas mengingatkan, berdoa dulu. Minta Roh Kudus supaya memberkati mulut kita, memberkati kita ketika kita mau menegur orang lain dan orang lain itu mau berubah. Karena itu firman Tuhan, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Kalau bahasa Bataknya, dihalo mohon debatado hamubaon ni rohani halak pardosa. Kalau dihalo mohon artinya disukai. Seorang ayah mau bagaimanapun tadi sulitnya, tapi karena sukanya, karena lomo rohanina tuai, pasti diusahakan apa permintaan. Begitu juga buat kita sekalian, apa harapan kita? Mari lakukan apa yang dihalo mohon debata, apa yang diminta disukai Tuhan, apa yang diperkenankan Tuhan. Marilah kita lakukan, tapi mulai dari diri sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita, menyertai kita dalam melaksanakan tugasnya sebagai penjaga. Amin, kita bernyanyi.
Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Allah berkenan kepada pertobatan kami. Ya Bapa di surga, ajari kami, mampukan kami supaya kami mau berubah dan bertobat kembali ke jalan Tuhan yang Tuhan inginkan. Dan ajari kami juga untuk berani, tidak takut dalam mengingatkan sesama kami, agar sesama kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa di surga, mampukan kami yang hadir saat ini dan yang sedang ikut kebaktian live streaming. Tuhan yang bimbing kami, Tuhan yang ajari kami, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Inilah doa kerinduan kami ya Bapa di surga. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami. Amin.
Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami pada minggu hari ini. Terlebih ya Tuhan penyertaan dalam ibadah kami di sore ini. Engkau persekutukan kami ya Tuhan melalui saudara-saudara kami yang terkasih. Lebih kami ya Tuhan telah terberkati oleh firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini yang disuarakan oleh hamba-Mu Inang Bibel Pro Enbor Pasaribu. Terpujilah Engkau dalam segala kasih yang kami terima dari-Mu ya Tuhan. Jadikanlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, firman-Mu yang kami dengar. Sehingga kami ya Tuhan dimampukan untuk mengerti terlebih melakukannya. Tuhan Bapa kami, tolong berkati hamba-Mu Inang Bipo Enbor Pasaribu dan juga keluarga dan anak-anaknya dalam pelayanannya Tuhan, supaya setiap pelayanannya Tuhan memberikan semangat baru dan memberikan kehidupan baru bagi orang yang mendengarkan dan mengimaninya. Tuhan Bapa kami, juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini hadir di tengah-tengah ibadah kami pada sore ini. Berkati kami semua ya Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan di dalam menjalankan kehidupan kami keseharian. Baik anak-anak kami yang pada saat ini masih dalam pendidikan, sekolah maupun dalam perkuliahan, Engkau berkati, berikan hikmat pengertian. Yang sudah dapat pekerjaan Tuhan tambah-tambahkan ya segala pangkat dan juga jabatan ya Tuhan. Sehingga mereka bersukacita melalui kasih karunia dari Tuhan. Tuhan Bapa kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang belum dapat pekerjaan, yang telah menyelesaikan pendidikannya. Tuhan izinkan mereka memperolehnya melalui kasih-Mu Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang percaya dan berpengharapan kepadamu. Sehingga mereka ya Tuhan memperoleh sukacita dari Tuhan. Tuhan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang udah pada waktunya ya Tuhan berumah tangga. Tuhan tunjukkan jodoh yang sepadan bagi mereka, terlebih jodoh yang takut akan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kami orang-orang tuanya Tuhan yang pada saat ini banyak atau bermacam pergumulan kami hadapi. Tuhan mampukan kami ya Tuhan untuk melewati semua. Berikan kami kekuatan, terlebih kesabaran, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam pencobaan yang Tuhan izinkan datang di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Bapa kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-Mu pada satu minggu ini. Berkati para pelayan dan juga program-programnya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan pelayan pada hari ini ya Tuhan. Baik anak-anak kami yang menyerahkan ataupun memberikan talenta-talenta yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka dalam pelayanan minggu hari ini. Engkau tambah-tambahkan hikmat dan juga berkat-berkat bagi mereka ya Tuhan. Lancarkan segala pendidikan dan juga pekerjaan mereka Tuhan, supaya mereka memperoleh sukacita dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan. Khusus kami bawakan kepadamu ya Tuhan, Bapak J. Sinaga Berutasoid dan juga Bapak Opus, Ibu Opus Wandro Borusimamora yang mereka pada saat ini dalam pemulihan. Apapun sakit penyakit yang dalam tubuh mereka itu, Engkau mengetahui itu dan Engkau izinkan datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan mampukan mereka ya Tuhan untuk selalu berpengharapan kepada mereka. Dan juga ya Tuhan melalui penyakit yang mereka terima ya Tuhan, mereka mendekatkan diri dan kehidupan mereka padamu. Sehingga Engkau melawat mereka dan menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Sehingga mereka memperoleh kesehatan yang sejati dari Tuhan. Berkati segala obat, peralatan dan juga makanan minuman yang mereka pakai ya Tuhan. Sehingga melalui itu Tuhan berkat-Mu dan tangan-Mu ya Tuhan dipanjangkan untuk menyembuhkan
penyakit dalam tubuh mereka. Tuhan Bapa kami juga berdoa untuk sukacita yang diterima keluarga J. Pasaribu Boru Matanari. Engkau telah memberikan kepada mereka sukacita dengan kelahiran seorang anak. Berkati orang tua dan juga anak Tuhan, supaya mereka bersukacita melalui anak yang Engkau berikan ke tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati anak itu menjadi anak yang baik, anak yang sehat dan panjang umur. Tuhan Bapa kami juga berdoa segala pelayanan dalam gereja-Mu ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Tuhan berkati sehingga apa yang diprogramkan oleh gereja-Mu bisa terlaksana dengan baik. Juga kami berdoa untuk pendeta kami Amang Nababan dengan Amang Perdede yang pada saat ini Tuhan ada di Bali untuk mengikuti peresmian gereja kayak yang di Bali. Berkati mereka ya Tuhan dalam setiap kegiatan mereka, dan boleh tibakan mereka dalam keadaan sehat kembali ke Bandung ini untuk melayani, terlebih untuk bertemu dengan keluarga. Tuhan Bapa kami, di dalam kebaktian kami ini banyak yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, baik pikiran, perbuatan dan juga perkataan kami. Mohon ampunkan Tuhan segala dosa kami itu, agar kami dilayakkan di hadapan-Mu. Dan jika sebentar lagi kami ya Tuhan bisa berpisah dari tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing, berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tibakan kami di rumah kami dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Dan di hari esok pun Tuhan, izinkan kami menerima berkat-berkat-Mu yang baru, dan boleh melakukan kegiatan kami melalui penyertaan Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan. Terimalah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik, dan marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian.